Aku tidak bisa melakukannya, Altonia. Ya, kau Aku bisa. sangat takut pedang. Tenanglah. Fatima, ada apa? Kenapa kau ketakutan? Tuan Putri, aku harus bertemu dengannya. Tapi, Tunggu, Razia. Nenek, orang lain kan bisa mencicipi makanan itu. Siapa yang bisa kita percaya dalam situasi seperti ini, Razia? Siapa yang setia dan tidak? Siapa yang musuh dan teman? Siapa yang kita percaya? Putri! Tuan Putri, hamba mohon Tuan Putri. Tolong bantu adik hamba sana. Rukudin sudah menculik adik hamba dan beberapa gadis lainnya untuk dijadikan selirnya, Tuan Putri. Tuan Putri, hamba mohon lakukan sesuatu. Berani sekali dia. Jangan khawatir, Fatimah. Aku akan memastikan dia tidak bisa melakukan seenaknya. Aku jamin itu. Aku akan melakukan sesuatu. Kau akan melakukan itu, Razia? Kuharap kau ingat, kau telah berjanji padaku. Sejak saat ini, Putri Razia tidak akan pernah mengangkat pedang lagi. Aku berjanji. Dan kau, apa yang kau harapkan darinya? Bukankah kau tahu bahwa keadaan telah berubah? Kita tidak menguasai tanah ini lagi. Kita tidak berdaya. Karena itu Razia tidak bisa membantumu. Jangan katakan itu, Nek. Kalau masalahku, aku akan mengatasinya dengan tenang dan diam. Tapi ini berkaitan dengan orang-orang Delhi. Ayahku lebih peduli pada mereka daripada anak-anaknya. Dan dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa? Aku Putri Sultan Altamas, Putri Razia, diam saja. Dan kekuasaan telah membuat mereka menghina kita, Nek. Tapi mereka harus tahu tidak adanya Sultan Altamas tidak membuat rakyatnya tidak berdaya. Aku Putri Razia, Putri Sultan Altamas masih hidup untuk melayani keadilan. Aku tidak akan membiarkan reputasi ayahku menjadi kotor. Itu bagus, Razia. Kau memang sangat bijaksana. Kenapa kau mencoba untuk menghibur budak ini? Bukankah kau tahu, loyalitas berubah dengan pergeseran kekuasaan. Mereka bukan budak kita sekarang, melainkan budak setia mereka. Aku tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Aku harus bisa menemukan cara untuk menghentikan Ruknudin. Bila kau tidak yakin tujuanmu, apa caramu mencoba untuk menemukannya, Razia? Mengertilah, kau mungkin kehilangan semua caramu. Tapi Yang Mulia, mungkin itu akan membuatnya lebih berani. Tutup mulutmu. Kau jangan coba untuk memanasi hatinya. Jika dia kehilangan dinginnya, dia akan menjadi tidak terkendali. Aku tahu kau memang dekat dengan Razia, tapi tidak berarti kau bisa mengambil keuntungan. Selanjutnya, jangan pernah mengeluh tentang apapun. Karena Putri Razia tidak bisa membantumu. Kau bisa pergi. Yang Mulia, aku butuh waktumu sebentar. Kau menakjubkan, Putri. Aku akan menyerahkan seluruh hidupku untukmu. Dan semua yang kau inginkan
hanya menghabiskan sedikit waktu denganku. Yang Mulia, aku butuh bantuanmu. Beberapa gadis telah... Itu bagus. Kau ingin bantuanku tapi kau tidak membantuku. Caramu menuntut hakmu padaku sebagai ratuku. Itu sama saja memungkinkanku untuk menegaskan hakku. Kalau kau sebagai istriku, terus terang saja aku tidak tahan berada jauh darimu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Ini tidak benar, Yang Mulia. Aku datang ke sini hanya untuk menanyakan kesejahteraanmu. Ah, Aku tidak bisa melakukannya, Altunia. Aku sangat takut pada pedang, kau harus mengerti. Aku punya cara untuk membantumu. Ubah caramu dalam berpakaian, ya. Tutupi saja wajahmu dengan topeng. Cari tahu seberapa dalam kau perlu menyelam untuk bisa sampai ke bawah. Apa maksudmu? Yang kumaksud adalah topeng akan menyembunyikan identitasmu. Ini juga akan memberimu identitas yang baru. Kalau aku bertarung memakai ini, bagaimana musuh akan tahu kalau itu aku? Itu akan memberimu keberanian. Tidak perlu selalu menunjukkan wajahmu pada musuh dalam setiap pertempuran. Dan sangatlah penting, kalahkan musuhmu dengan keterampilanmu. Dengarlah pangeran, jika kau memakai topeng ini, maka ini memberimu keberanian. Tidak ada yang salah dengan itu. Apa salahnya mencoba sesekali? Sekarang kau ambillah pedangnya. Ya, gunakan kedua tangan. Ya. Wow, pangeran, wow. Fatimah, aku tahu kata-kata nenek telah menyakiti perasaanmu. Hamba tahu kalau Anda tidak dapat melakukan apapun. Anda sudah tidak berdaya. Hamba mendengar apa yang sudah dikatakan Ibu Ratu. Tolong beritahu aku sekarang, Fatimah. Isi pembicaraan itu. Ada masalah apa? Bukan apa-apa. Tetapi air matamu menceritakan kisah yang lain. Tuan Putri adalah harapan terakhir dari yang orang-orang butuhkan. Tapi dia juga sudah menolak untuk membantu kami. Dia menolak. Kau berada dalam kebingungan. Harapan orang-orang melebihi kemampuanmu. Jadi kau ingin menuduhku? Kau mengejekku atas ketidakberdayaanku? Fatimah dan gadis-gadis itu tidaklah berdaya. Mereka diculik oleh orang-orang Ruknudin. Dan kau menolak untuk membantu Fatimah, ya kan? Aku tidak ingin membicarakan hal itu. Maka jangan membicarakannya. Apakah nuranimu memungkinkanmu untuk bertindak? Tidak apa-apa. Aku terikat dengan janji-janjiku. Apakah kau mampu membiarkan ketidakadilan ini? Aku tidak dalam posisi itu. Kau bukan Putri Razia yang ku kenal selama ini. Kau benar. Aku bukan putri yang pernah kau kenal. Jadi jangan buang waktumu untukku. Dan jangan mencoba untuk membuatku merasa bersalah.
Mau bagaimana lagi? Aku tidak tahan melihatmu dalam kondisi seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk tetap diam. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Ya baiklah. Kalau itu menjadi keputusanmu, baiklah. Tetaplah di balik pintu tertutup dan penuhi janjimu yang kau buat. Aku akan melakukan tugasku. Itulah yang akan kulakukan. Kau pikir aku tidak akan bertindak jika kau tidak bersama denganku? Aku tidak melakukan sumpah apapun. Aku belum membuat janji apapun. Aku hanya berjanji pada diriku sendiri. Tidak akan membiarkan ketidakadilan. Tidak peduli dianggap pemberontak atau pengkhianat. Aku akan pergi untuk menyelamatkan mereka. Nenek. 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 Ada apa, Sazia? Kenapa kau begitu takut? Nenek. Aku tidak tahu kenapa aku merasa kalau aku sedang diikuti seseorang. Ada yang mengawasiku, Nek. Tidak ada siapapun, Sazia. Tidak ada yang mengikutimu. Kau harus berani. Kau tidak bisa menjalani hidup dalam ketakutan. Selain melindungi dirimu sendiri, kau juga harus menjaga orang lain. Nenek, aku tidak tahu kenapa. Tapi setelah kematian ibu aku takut. Apakah aku bisa tinggal di sini denganmu? Sangat damai di sini. Mereka bicara tentang perdamaian. Setelah menyambar ketenangan pikiranku, aku tersenyum pada mereka, namun mereka mempercayaiku. Apa kau lupa sapaan dan etiket umum di istana ini, Syah Turkan? Bukankah kau tahu bahwa kau perlu meminta izin sebelum masuk ke kamar ini? Itulah yang ingin kutanyakan padamu, Yang Mulia. Apa kau meminta izinku sebelum masuk ke kamar ini? Dengar, ini kamar ibuku. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Apa perbedaan besar antara dulu dan sekarang, Putri? Sekarang ini adalah kamarku. Kamar ratu kerajaan ini. Apa kalian mengerti sekarang? Aku tidak perlu meminta izinmu untuk memasuki ruangan ini. Cepat kemasi tasmu dan keluar dari sini. Oh iya, kalian tidak boleh menyentuh apapun yang ada di ruangan ini. Semua ini milikku sekarang. Aku rasa kau tahu jalan keluarnya. Tiriki ta. Tidak, Sazia. Waktu tidak berpihak pada kita. Bahkan orang yang paling lemah bisa membentak kita.
Topeng ini akan menyembunyikan identitasmu dan juga akan memberikanmu identitas yang baru. Kalau aku bertarung memakai ini, bagaimana musuh tahu kalau itu aku? Tidak perlu menunjukkan wajahmu pada musuhmu dalam setiap pertempuran. Dan sangatlah penting, kalahkan musuhmu dengan keterampilanmu. Kau harus berjanji padaku. Janji apa, Nek? Selamanya Putri Razia tidak akan pernah mengangkat pedang seumur hidupnya. Nenek, aku telah berjanji untuk tidak mengangkat pedang. Dan aku akan menepatinya. Tapi bagaimana dengan orang yang bukan putri? Dia akan memiliki identitas baru dan juga nama baru. Ayo cepat. Ayo cepat. Iya. Tolong lepaskan Ayo cepat. dia. Ayo. Cepat. Iya, ayo jalan. Hei, ayo jalan sana pergi. Aku mau dibawa mana? Apa dia? Pergi. Hei, dia, lepaskan. Hei. Lepaskan anak. Dia. Anakku, tolong, kasihanilah anakku. Tolong Ayo aku. cepat. Dasar kau biadab. Takutlah pada murka Allah. Memangnya apa yang akan kau dapatkan dari merusak kehidupan gadis-gadis yang malang ini? Hei wanita gypsy, bergabung dengan harem Pangeran Rugnugdin tidak akan merusak mereka. Pada kenyataannya mereka akan makmur. Jika kau ingin, hari ini aku akan membawamu juga. Kau telah berdosa. Jangan menganiaya gadis-gadis malang ini. Tinggalkan mereka. Sebaiknya kau tidak perlu bersimpati kepada mereka. Kalau Pangeran Rugnugdin tahu, dia akan menguburmu hidup-hidup. Kau harus ingat itu. Rukudin itu memang binatang. Dia bahkan sama sekali tidak pernah menyamai bayangan Sultan Al-Tamas sekalipun. Sejarah menjadi saksi kalau setiap kali penganiayaan ini menjadi tidak tertahankan. Semoga ada juru selamat yang lahir untuk mengakhirinya. Pergi! Juru selamat. Biarkan aku melihat juru selamat yang datang menyelamatkan kalian. Ayo datang. Ya! Rupanya kau tidak menghargai nyawamu. Berani sekali kau memberontak terhadap pemerintahan Rugnugdin. Aku tinggal di kerajaan yang maha kuasa. Dia adalah maha penguasa. Dia sultanku. Dialah Allah Tuhanku. Ya! Hia! Hati-hati. Kalau kau berani bergerak 1 inci, maka anak ini akan kupotong menjadi beberapa bagian. Berapa lama kau akan melindungi dirimu sendiri dengan mengambil perempuan dan anak-anak ini sebagai sanderamu? Jangan bertindak cerdas. Buang pedangmu atau anak ini akan mati. Kalian adalah orang-orang yang pintar. Menggunakan anak ini sebagai perisai kalian. Benar, tapi bodoh sekali. Aku melompat ke medan pertempuran sendirian. Kasihanilah Tuhan. Tolong biarkan anakku pergi. Tolong biarkan dia pergi. Aku mohon Tuhan. Lakukan apapun yang dikatakannya atau dia akan membunuh anak itu. Tolong lepaskan dia. Lepaskan anak itu. Lepaskan anak itu. Kami mohon lepaskan anak itu. Agar dia melepaskan anak itu. Tolonglah Tuhan. Tolong Tuhan.